lembaga adat sendiri ini juga kadang-kadang juga ada melakukan 1-2 kasus yang melebihi kewenangannya juga ada. Nah itu menarik itu. Karena tidak tapi mungkin. kita pastikan dulu sama Pak Asmadi, ada nggak kasus yang kemudian diakhiri dengan mumak jaro dan makan-makan bersama, ada nggak? Ada banyak kecil, banyak reja yang muda-muda dengan pengetahuan yang belum mumpuni untuk menjadi hakim adat. Nah ini secara akademis, Pak Sulaiman, bagaimana kita responnya? Saya kira. Subscribe dulu. Saya awali dulu dengan Pak Asmadi. Sebenarnya bagaimana sebenarnya eksistensi Kejaksaan Benar Meriah itu dalam melihat perkara-perkara JR di ruang lingkup hukum Benar Meriah, terutama bicara efektivitasnya. Ya, bisa dijelaskan? Baik, benar. Pertama sekali saya sampaikan, yang pertama kami hadir ke sini di tahun 2025 dalam hal Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa sendiri seringkali, mungkin podcast tahun lalu sudah saya sampaikan bahwa Jaksa Menyapa ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam hal meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Nah, kami pada tahun ini yang keempat kalinya, pada tahun ini kami hadir kembali dengan tema yang berbeda ya. Mungkin belum ada bahasan tema di Jaksa Menyapa yang seperti ini, peran lembaga adat dalam hal penyelesaian perkara. Kami bersama Pak Dr. Sulaiman. Nah, kalau dikatakan bagaimana eksistensi kejaksaan dalam hal di sini menyelesaikan perkara-perkara secara restoratif justice, yang pertama kita harus melihat bahwa restoratif justice ini adalah secara sederhana kita maknai adalah keadilan yang memulihkan. Berbicara keadilan yang memulihkan adalah keadilan yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik pidana maupun perdata. Nah, kejaksaan sendiri kita memiliki peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Demikian. Dan ada beberapa perkara tentunya dengan syarat tertentu. Salah satunya adalah yang pertama, perkara itu dapat diselesaikan di luar pengadilan. Yang pertama, dia bukan residivis, belum pernah melakukan tindak pidana. Yang kedua, tindak pidana yang dilakukan kerugiannya itu tidak lebih dari 2.500.000. Kemudian tindak pidana tersebut ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Nah, antara kedua syarat ini merupakan alternatif. Artinya bisa dipenuhi salah satunya. Tapi yang syarat utama dia bukan residivis itu merupakan wajib. Syarat mutlak. Nah, ketika itu bisa memenuhi syarat tersebut, jaksa nanti akan memanggil para pihak. Setelah dipanggil para pihak, terjadi nanti kesepakatan damai. Setelah adanya perdamaian, kemudian dipenuhi hak dan kewajiban permintaan dari para pihak. Kemudian kami nanti akan melakukan expose dengan Kajati karena akan mengeluarkan persetujuan penghentian nanti adalah Kajati. Kemudian juga expose nanti dengan Jampidum. Jadi proses verifikatifnya diketat sampai ke Jampidum. Ketika Jampidum menyatakan setuju, baru Kajati nanti mengeluarkan persetujuan penghentian perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif. Demikian, Bang. Kalau pengalaman Kejari Benar Meriah, ada nggak kasus-kasus yang kemudian dilakukan penyelesaian berbasis JR ini? Baik, pada dasarnya karena ini merupakan program ya Pak, kami di Kejaksaan Benar Meriah juga punya target. Sebenarnya setiap kejaksaan itu punya target. Ini harus mampu menyelesaikan perkara secara restoratif justice sekian. Kalau di Kejari Benar Meriah, kinerja kita berbasis anggaran tentunya. Kalau di Kejari Benar Meriah diberikan ada peluang untuk menyelesaikan secara restoratif justice itu 5 perkara. Tapi tidak menutup kemungkinan ada perkara-perkara lain juga kita harus selesai. Ini sebagai bentuk komitmen kami. Sebenarnya kalau kita berbicara restoratif justice ini kan hukum yang hidup dalam masyarakat. Keadilan yang dirasa langsung oleh masyarakat. Apa yang diinginkan ke dalam masyarakat. Seperti itu. Dia ada target. Kalau dikatakan ada nggak yang diselesaikan? Pastinya ada. Karena kami punya target. Ini harus berbicara target, bukan juga kita merekayasa kasus, nggak juga demikian. Tapi memang benar-benar perkara itu dapat diselesaikan secara negosiasi atau perdamaian demikian. Demikian. Saya baca juga dan dengar juga bahwa di Kejari itu ada semacam rumahnya JR. Ada itu? Rumah RJ. Rumah RJ, rumah restoratif justice. Karena juga itu merupakan instruksi juga dari pimpinan. Jadi semua daerah itu minimal harus ada satu rumah RJ lah.
Itu di semua Kejari ada, di semua kabupaten aja. Itu instruksi berbeda. Nah, di Kejari Bendungan Meriah sendiri ada di situ di Kampung Wonosobo. Di samping kantor memang disediakan satu gedung, disediakan oleh masyarakat. Kemudian setiap penyelesaian ada perkara yang memenuhi syarat itu, kami kalau kami bawa ke sana nih. Kalau biasanya bukan di Kejari. Di Kejari. Jadi kalau biasanya di Kejari-Kejari lain itu kan di Kejari ada ruang khusus. Jadi kami memanfaatkan rumah RJ. Memang rumah ya. Rumah sebenarnya bangunan. Sebenarnya kami dudukkan di situ. Berbicara eksistensi rumah RJ itu sendiri sebenarnya tidak hanya ketika perkara ini masuk di kejaksaan. Jadi masyarakat itu di kampung boleh memanfaatkan rumah RJ itu sebelum perkara itu naik ke kepolisian, dilaporkan pada tahap penyidikan bahkan naik. Jadi boleh diselesaikan. Nanti mungkin dari Dr. Sulaiman akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana eksistensi hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh. Demikian. Baik. Bang Sulaiman, ini menarik tadi closing dari kalimat Pak Asmadi menyangkut dengan bagaimana sebenarnya kedudukan hukum adat secara filosofi itu dalam sistem hukum di negara kita. Mungkin kita fokus saja ke Aceh mungkin dalam kasus. Jadi di Aceh itu ada 2 kanun yang sangat penting lahir di tahun 2008 itu. Kanun nomor 9 dan kanun nomor 10 tahun 2008. Yang satu berbicara tentang lembaga adat, yang satu berbicara tentang kehidupan adat istiadat. Itu 2 hal yang saling berkait. Nah, ini tentu bukan lahir dengan sendirinya. Ada proses sebenarnya titik temu antara cara berpikir positivistik dengan cara berpikir yang berbasis pada realitas. Jadi mungkin kanun itu titik temu dalam ilmu pengetahuan itu kan, ilmu pengetahuan hukum. Jadi ada ring tertentu itu yang memungkinkan dilaksanakan, yang memuaskan dari segi ilmu, baik untuk kepentingan yang sangat saklek misalnya. Misalnya kan lembaga kejaksaan, institusi itu kan sebagai institusi wajib berpegang pada peraturan perundang-undangan. Sementara lembaga adat itu tidak mesti. Nah, jadi kanun itu bisa menjadi jalan tengah yang jadi pegangan kedua pihak. Tapi jaksa juga melaju lebih cepat juga dengan antara lain menggagas misalnya konsep RJ itu. Apalagi sampai menyiapkan rumah RJ. Rumah RJ itu yang saya pahami itu satu tempat yang netral yang bisa menjawab kebutuhan tempat adat. Karena kan tempat adat nggak mungkin diselesaikan di kantor kejaksaan. Jadi itu di rumah itu. Walaupun misalnya kalau kita lihat realitas di kampung juga ada tempat. Nah, yang saya pahami kejaksaan berusaha untuk menyiapkan tempat. Ketika misalnya kejaksaan sudah ada program untuk RJ, di kejaksaan juga menyediakan tempat secara formal yang lokasinya itu di luar kejaksaan, di luar kantor. Nah ini biar lebih netral dan memang tidak juga menyalahi adat dan lembaga adat. Jadi bisa menjawab kedua-duanya yang tadi. Nah di Aceh itu sebenarnya bukan cuma kanun. Dulu tahun 2012 pemerintah Aceh itu mencoba melakukan satu MOU antara pemerintah Aceh, Gubernur Aceh antara dengan Polda dan Majelis Adat Aceh. Tujuannya untuk karena kanun ini sendiri itu tidak jalan total waktu itu di awal-awal. Jadi setelah tahun 2012 itu nampak ada pergerakan yang masif untuk menggunakan menggunakan kanun ini dalam proses penyelesaian kasus-kasus yang tadi mungkin Pak Asmadi sudah menyebut dalam konteks kejaksaan itu dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Tapi di adat sebenarnya kan juga untuk kasus-kasus yang memungkinkan diselesaikan di masyarakat. Dalam konteks itu Pak Sulaiman, apakah eksistensi lembaga adat itu ikut berperan dalam penyelesaian kasus tertentu dalam konteks penyelesaian kasusnya berbasis adat? Kalau selama ini jalan
Cuman problemnya ada mungkin 1-2 itu yang masih ditindaklanjuti walaupun misalnya keputusan adat sudah ada. Jadi dalam kanun itu disebutkan penyelesaian secara adat itu jalan terakhir. Nggak mungkin setelah ada putusan adat itu ditindaklanjuti lagi oleh penegak hukum. Nah itu nggak sebenarnya tidak boleh. Walaupun ada misalnya kasus-kasus temuan selama ini ada yang dilakukan. Tapi lembaga adat sendiri ini juga kadang-kadang juga ada melakukan 1-2 kasus yang melebihi kewenangannya juga ada. Nah itu menarik itu. Bagaimana misalnya ada kasus lembaga adat melakukan melebihi kewenangannya dalam proses ini penyelesaian. Kalau secara teori sebenarnya tidak ada batasan penyelesaian secara adat. Seberapa besarnya kasus pun itu tidak masalah. Tapi kita hidup di negara yang sudah memiliki mekanisme hukum lain juga yang harus diakomodir. Jadi itulah modifikasi itu kalau dalam konteks Aceh itu dalam 2 kanun yang tadi. Nah, dengan batasan kalau di kanun itu sudah disebut 18 jenis kasus yang bisa diselesaikan secara adat. Masalahnya adalah ada temuan saya kira sejauh yang saya selama ini pengalaman teliti itu ada 2 atau 3 kasus. Itu kadang-kadang untuk kasus besar pun itu dipaksa untuk diselesaikan secara adat. Nah ini juga beresiko. Jadi lembaga adat itu kalau menurut saya karena ring 18 jenis kasus itu sebagai pegangan kita bersama yang memuaskan semua pihak, baik kalau dalam bahasa teori memuaskan yang berpegang pada positivistik hukum, kemudian pada realitas hukum. Jadi memuaskan semua pihak ya adalah 18 jenis kasus itu. Itu jalan yang kita pegang mungkin. Di luar itu ya harus berkomunikasi dengan pihak lain, saya kira lembaga adat, jangan jalan sendiri saya kira. Secara empiris pengalaman Pak Sulaiman, bagaimana kemudian perkara-perkara yang kemudian diselesaikan secara adat, yang itu juga betul-betul memiliki nilai lokal wisdom, memiliki lokal adatnya. Ada nggak misalnya penyelesaian berbasis pada A, kemudian ada seremoni dan seterusnya? Rata-rata biasanya penyelesaian secara adat itu pasti diakhiri dengan mumat jaro istilahnya dalam bahasa Aceh. Jadi ada satu momentum itu kedua pihak bertemu. Dan biasanya dalam masyarakat Aceh itu ada makan-makan, itu diakhiri dengan makan-makan kan, kenduri. Kenapa makan-makan? Karena secara filosofis melalui skema makan-makan inilah semua keributan itu diselesaikan. Karena tapi kita pastikan dulu sama Pak Asmadi, ada nggak kasus yang kemudian diakhiri dengan mumat jaro dan makan-makan bersama? Ada nggak? Pada dasarnya kasus yang diakhiri istilahnya mumat jaro, pesiju dan lainnya itu kan merupakan rangkaian daripada lembaga adat itu sendiri, rangkaian adat ya. Biasanya pun kalau kita mendudukkan orang memediasi, karena jaksa nanti sebagai fasilitator di situ ya memediasi setelah adanya titik temu. Masalah agenda adat yang harus dilaksanakan misalnya di kampung dia, kalau di Benda Meriah kan kampung, kalau kita kampung. Itu terserah dia mau laksanakan pesiju, misalnya kita di pesisir ini mau pesiju, mau potong kambing, karena ada istilah kalau dalam hukum adat kita itu adalah darah ganti darah ya kan, darah kesukat misalnya ada filosofi orang Aceh kan, kalau memang ada yang luka diobati. Sebenarnya itulah konsepsi daripada keadilan restoratif. Kalau dia secara bahasa restoratif justice Pak ya, kalau kita pahamkan dalam bahasa keadilan restoratif, keadilan yang memulihkan. Ada luka diobatin, ada kerugian ya diganti. Itulah prinsipnya sebenarnya. Termasuk batin diobatin. Karena ada bagaimana cara mengobat dengan seremonial tadi ya? Ya seremonial tadi kan itu kan tidak dapat dijangkau, bahkan secara kalau kita berbicara ilmu pengetahuan kan berbicara nanti ada logika rasio ya kan, ada kebenaran berdasarkan rasio. Cuman kalau kita secara rasio kita menganggap bahwa kenduri ini bisa mengobati batin. Dari mana datangnya? Rupanya ada kepuasan tersendiri bagi para pihak.
Ketika di Pesiju, kalau filosofi Pesiju kan biar menyejukkan hati. Hati ini bisa kembali tentram dan damai. Sebenarnya itu kalau menurut saya sih, Bang Muklis ya. Pengalaman lapangan Pak Asmadi, bagaimana kemudian pengetahuan atau kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka itu punya pendekatan untuk menyelesaikan perkara itu, ada pendekatan adat ini. Masyarakat tahu nggak itu? Itu sebenarnya menjadi fenomena menarik, Bang Muklis ya. Karena kenapa saya katakan menjadi fenomena menarik? Karena kebanyakan sekarang menjadi perangkat desa kan yang muda-muda. Dulu kan yang dianggap menjadi kecil, menjadi reja kalau wilayah Benu Muria itu adalah orang-orang yang dianggap punya karismatik. Dia yang paham tentang adat. Ada istilah kalau di sana petua kita tu apa. Orang mengerti agama, hukum adat ya. Tapi kebanyakan kita melihat sekarang mereka itu tidak memiliki kapabilitas untuk menjadi hakim adat. Karena hakim adat di tingkat reja, kalau di sana istilahnya umah opat. Umah opat, kalau di sini kita lembaga adat di tingkat kecil. Dia menjadi hakim nanti. Nah, kecil-kecil atau reja-reja yang menjadi reja sekarang dia tidak memiliki kapabilitas untuk menjadi hakim adat. Menjadi mediator, menjadi fasilitator, itu menjadi temuan-temuan menarik. Makanya ketika ada suatu perkara, itu langsung dilempar ke polisi. Karena yang menjadi hakim itu adalah kecil itu sendiri. Kecil atau reja. Salah satunya. Kemudian kan ada step-stepnya kalau di sana nanti di kita kalau di kanun lembaga adat pembinaan masyarakat ada mukim, stepnya di lembaga banding lah kalau kita dalam sistem peradilan nasional. Nah, inilah kapabilitasnya. Kemudian yang menarik juga sebagaimana Pak Sulaiman sampaikan, ada perkara-perkara dilaporkan kembali. Kenapa dilaporkan? Menurut saya begini. Salah satu konsepsi negara hukum itu ada legalitas. Kita yang positifik ini kan legalitas. Legalitas itu menjadi kunci daripada negara hukum. Nah, dengan legalitas ini, terkadang lembaga adat ini tidak mempunyai sistematis atau struktur dalam merumuskan putusan. Tidak ada putusan, hanya selembar kertas. Atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini udah damai-damai selesai. Betul. Ini ada pihak-pihak yang kewajibannya pada saat pendamaian ini tidak dipenuhi, lapor lagi. Jadi seakan-akan nih eksistensi lembaga adat, lembaga desa ini tidak ada. Tidak ada apa-apanya. Jadi orang pun males untuk memediasi orang. Kemudian berbicara kapabilitasnya, terkadang kecil ini ketika mendamaikan orang memediasi, langsung didudukkan dua-dua. Kalau dalam istilah mediasi kan ada istilah jangan duduk istilah Pak ya. Kalau di kita di iklan media dudukkan masing-masing kamar dulu lah kan. Ditanya dulu harapan, kemungkinan kan ditanya itu kan karena kunci terjadinya kesepakatan itu sangat tergantung kepada fasilitator dan mediator itu sendiri. Nah, ini menarik Pak Sulaiman. Bagaimana kemudian para kecik atau reja yang kemudian menjadi hakim adat itu juga harus memiliki kemampuan. Tapi faktanya kan sekarang pengalaman Pak Asmadi tadi ada banyak kecil, banyak reja yang muda-muda dengan pengetahuan yang mungkin barangkali belum mumpuni untuk menjadi hakim adat. Nah, ini secara akademis, Pak Sulaiman, bagaimana kita responnya? Saya kira banyak temuan. Jadi temuannya itu dalam beberapa kajian, baik yang kami lakukan maupun yang dilakukan oleh mahasiswa, itu polisi yang mengembalikan untuk kasus tertentu itu untuk diselesaikan kembali. Karena ada yang mendahului. Di kampung itu tiba-tiba ada langsung ke polisi. Langsung ke polisi, nggak ada proses di kampung. Iya, di kantor polisi itu kan ada 18 jenis itu yang juga sudah dicatat. Yang itu dikembalikan ke kampung. Kecuali dua pihak itu yang memang nggak mencapai kesepakatan, itu baru dilanjutkan ke polisi. Boleh dilanjutkan selama tidak ada kesepakatan tadi. Makanya itu kan juga perlu kelihayan ketua adat. Ya. Jadi biasanya ketua adat itu akan memastikan dulu. Yang ditanyakan lebih dulu dalam adat itu, apakah Anda berdua yang berkonflik itu mau berdamai atau tidak? Gimana cara berdamai kita bicarakan. Itu dulu yang ditanya. Dan itu harus terjadi di level kampung. Ya, itu harus dipastikan dulu. Kalau itu tidak ada, tidak mungkin dilakukan ininya. Yang kedua, ini yang saya pelajari dari orang-orang tua kampung dulu dan selama ini. Orang-orang yang memiliki kemampuan mediasi yang baik, mereka sebelum ke proses ke proses utama kasus. Mereka sudah mendahului dengan menjumpai kedua pihak.
Dan menjumpai itu benar-benar mereka menjadi penyimpan rahasia yang luar biasa. Jadi tidak mereka tumpahkan, para pihak itu menumpahkan semuanya ke mereka. Dan mereka bisa menahan diri, tidak melanjutkan informasi yang tidak perlu kepada pihak lawan. Dan ini yang bisa menenteramkan. Ini pengalaman. Kaukus apa namanya, Pak ya? Jadi kemampuan itu yang orang-orang tua itu miliki. Jadi mereka betul-betul sortir informasi apa yang bisa disampaikan kepada pihak yang satu lagi. Sehingga ketika mereka ketemu, tidak lagi membahas yang di belakang. Oke, kita sepakat untuk damai, ya udah, damai. Jadi gimana konsep damai, kompensasi damai, itulah dibicarakan. Kita nggak bicara lagi, si A sudah rugi sekian, si B sudah kena sudah kena tumbuk sekali misalnya begitu. Itu nggak dibicarakan lagi, nggak dibuka luka lagi. Yang dibicarakan misalnya, ini kira-kira apa yang dibutuhkan di pihak pertama, apa yang kira-kira kompensasi yang dibutuhkan pihak kedua. Kemudian Pak Sulaiman, apa yang harus dilakukan oleh MAA untuk menyiapkan para hakim penyelesaian perkara, kalau mungkin ada 18 perkara yang bisa diselesaikan di kampung, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah supaya hakim-hakim ini betul-betul punya kekuatan, punya pengetahuan, dan punya kebijaksanaan menyelesaikan perkara, 18 perkara tadi. Jadi itu sebenarnya menarik. Jadi kita secara struktur ada beberapa masalah yang belum selesai. Misalnya posisi MAA hari ini. Jadi saya kira pemerintah Aceh itu perlu membuat semacam rencana strategis dengan MAA itu. Gimana cara melatih atau apapun lah namanya untuk para kesi seluruh Aceh itu, atau para petua atau para reja. Itu seluruh Aceh itu mesti dilatih kan. Untuk menjadi hakim yang bijaksana. Untuk menjadi hakim, karena di Aceh itu agak unik, kesi itu bukan cuma pemerintahan. Mereka juga penyelesaian sengketa, hakim perdamaian tadi. Nah, kadang-kadang walaupun anak-anak, kadang-kadang seorang kesi dia mampu melaksanakan kegiatan pemerintahan yang tadi. Kadang rapi, tapi ketika berurusan dengan hakim adat itu belum tentu. Itu berbasis pada pengalaman, pada kearifan kan. Nah, itu seharusnya harus dilatih, dan ini inisiatif harus diambil oleh dua lembaga itu. Karena mereka yang punya tupoksi dan mudah mengelola keberadaan kan. Ya. Menurut Pak Asmadi, apa yang kemudian harus dilakukan? Karena ini mau tidak mau 18 perkara ini itu harus bisa diselesaikan di level kampung. Kemudian dengan kemampuan kapasitas barangkali salah satunya adalah reja dan seterusnya. Penguatan apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah supaya jaksa ini jangan, atau polisi ini jangan sibuk juga mengembalikan perkara karena di level desa itu tidak diselesaikan. Ya, karena berdasarkan temuan-temuan dari Dr. Sulaiman juga menyampaikan ada temuan-temuan menarik ini kapabilitas, kemampuan. Saya pikir pengetahuan pengetahuan yang diberikan kepada perangkat desa. Bahkan rekomendasi saya ya selaku ini ya, mungkin pro kontra itu terserah. Saya merasa bahwa untuk menjadi seorang kecil atau reja di wilayah tengah itu harus dibekali dulu dengan diklat-diklat. Jadi tambahlah syarat untuk menjadi reja atau kecil ini mempunyai sertifikasi di bidang hukum adat. Atau lebih spesifiknya kita buat semacam diklat untuk mereka yang ingin menjadi kecil, atau bahkan yang sudah menjadi kecil atau reja, kita buat diklat tertentu. Nah, tentunya ini peran daripada Majelis Adat Aceh itu sendiri. Bagaimana mereka memposisikan diri sebagai lembaga yang menjaga kearifan lokal. Kan ini kan Majelis Adat ini lembaga keistimewaan Aceh. Salah satu perannya adalah mewujudkan mengendalikan hukum adat yang ada di Aceh, Aceh ini. Jadi dibuatlah kepada kecil ini semacam diklat untuk
menjadi hakim, sekretaris untuk menjadi panitra. Kan Panitra, itu strukturnya kalau ya. di dalam hakim adat itu. Diberikan itu. Bahkan kalau untuk ke depan mungkin ditambahkan aja persyaratan bahwa untuk menjadi keci atau rejim ada sertifikasi menjadi hakim adat atau menjadi perangkat daripada lembaga adat. Itu rekomendasi dari saya. Kemudian selebihnya juga peran aktif daripada APH, penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, bahkan hakim. Kalau kita melihat sekarang kan pendekatan restoratif justice ini untuk penyelesaian perkara di polisi ada Perpol, di kejaksaan sudah ada. Bahkan pengadilan sendiri itu sudah ada Permen nomor 1 2024. Jadi setiap tahap. Jadi itulah yang dikatakan keadilan yang memulihkan. Jadi keadilan yang memulihkan itu tidak hanya pada suatu tingkatan. Jadi tingkat ini nggak berhasil, di tingkat ini dicoba lagi. Bahkan di pengadilan pun. Cuman kan permasalahannya di pengadilan, setiap perkara sudah sampai ke pengadilan tuh ujungnya kan putusan. Putusan. Nah, kita belum, hukum kita kan belum mengakomodir bahwa ada, kalau kita lihat di KUHP itu sudah ada alasan pemaafan hakim itu, kebijaksanaan hakim. Tapi kita kan masih ini orientasi kita kan masih penjara. Paling kalau kita melihat sekarang kalau ada perkara yang berhasil di RJK di tahap pengadilan, pasti putusannya di VW. Jadi dia tidak menjalani dalam penjara, tapi dia dengan syarat-syarat dia tidak boleh melakukan tindak VW. Seperti itu, Bang. Pak Sulaiman, closing barangkali, bagaimana kemudian melalui program Jaksa Menyapa ini pengetahuan para pemangku adat untuk menjadi hakim adat dalam mereduksi menyelesaikan perkara-perkara keadatan juga. Apa masukan terakhir Pak Sulaiman? Sebenarnya cenderung lebih mudah, soalnya rumah RJ itu saya kira banyak ada. Di S2 itu ada alumni ketika mahasiswa namanya, kalau saya tidak salah, Eka Sawitri, itu yang bimbingan kami yang meneliti tentang posisi-posisi rumah RJ di seluruh Aceh itu. Nah itu ada dan tersebar kan. Nah itu saya kira pertama bisa digunakan, kemudian ruang komunikasi mungkin lebih mudah. Kenapa? Karena misalnya salah satu penegak hukum sendiri ada di ruangnya ada di kampung. Kemudian yang kedua, kajian salah satu kolega kami Pak Dr. Tuku Mutakin Mansur itu membuat satu sistem dokumen itu karena kan sifat putusan adat sebenarnya tidak tertulis. Tapi kenapa harus dimodifikasi? Karena tuntutan memang begitu. Kenapa tuntutan? Karena ketika nanti suatu waktu terjadi kejadian serupa, ada dokumen yang bisa dilihat. Dan ini juga akan menguntungkan penegak hukum. Penegak hukum sendiri kalau ada sistem dokumen yang begitu, itu ketika ada kasus gimana itu langsung bisa membuka, mengakses. Pernah nggak terjadi kasus yang semacam itu? Jangan sampai, atau pihak yang sama. Jangan sampai kemudian perkara adat tapi diselesaikan melanggar adat. Ya. Jadi saya kira dengan temuan-temuan itu menjadi satu yang menarik, yang seharusnya saya kira coba diakomodir nanti apakah Majelis Adat Aceh atau pemerintah Aceh. Saya kira temuan-temuan semacam ini di kampus itu kalau bisa mungkin bisa dikomunikasikan nanti gimana konsep pemakaiannya itu untuk peradilan adat di seluruh Aceh, saya kira. Baik, makasih Pak Sulaiman. Ya. Baik, makasih Pak Sulaiman. Pak Asmadi, barangkali closingnya. Kalau closing dari saya sebenarnya sudah terakomodir semua ya. Tapi pada prinsipnya kalau saya sering mengatakan, kalau saya ada memberikan materi misalnya di suatu tempat, saya mengatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum itu kalau kami tidak diukur seberapa banyak kita memasukkan orang ke penjara. Karena tugas saya dia memasukkan orang penjara, tapi seberapa mampu kita memulihkan keadaan semula. Jadi ada konflik yang ditimbulkan, seberapa mampu kita memulihkan konflik yang terjadi tersebut, kita pulihkan. Atau sering dikatakan dengan ada equilibrium itu ya, seberapa mampu kita. Karena penegakan hukum itu kan bukan industri Pak ya. Kalau industri kan makin banyak makin bagus. Tapi semakin kejahatan itu tidak ada, itulah kunci
keberhasilan penegakan hukum. Mungkin itu, Bang. Baik. Makasih Pak Asmadi Syam. Terima kasih banyak. Doa saya doktoran cepat-cepat selesai. Amin. Makasih Pak Sulaiman atas kehadirannya, dan saya pikir sebagai ketua prodi Magister Hukum harus sering ke Sekolah TV bicara hukum. Iya, benar. Sebagai ruang pencerahan edukasi masyarakat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.